Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat media perjuangan. Baru-baru ini ada berita viral tentang kasus hendak mengembalikan ponsel temuan pasangan suami istri dijadikan tersangka. Berita tersebut telah diangkat oleh banyak media nasional dan bahkan video wawancara dengan kedua pasangan suami istri tersebut masuk jajaran trending YouTube. Terkait dengan kasus tersebut, kita tentu sangat prihatin. Dan pada kesempatan ini, admin akan berbagi wawasan tentang hukum menemukan barang yang hilang dalam agama Islam. Di antara salah satu maqasid asy-syariah atau tujuan syariat ialah hizbul mal atau memelihara harta. Harta itu dihargai, dihormati dan dipelihara oleh Islam karena semua orang memerlukan harta. Cara Islam memelihara harta antara lain adalah dengan melarang mengambil harta yang bukan hak kita. Menemukan barang hilang termasuk di dalam salah satu bab fikih yang disebut al-luqotoh. Para ulama telah membahas masalah barang hilang ini berlandaskan beberapa hadis dan maqasid asy-syariah. Mereka mengatakan bahwa luqotoh atau barang hilang yang ditemukan itu ada dua. Pertama, barang remeh atau kecil yang pemiliknya tidak mencari-carinya. Penemu barang tersebut boleh memilikinya dan memanfaatkannya. Hal ini berdasarkan hadis berikut. Dari Jabir radhiyallahu an diriwayatkan, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membolehkan kami mengambil tongkat, pecut, tali dan yang semacamnya yang ditemukan seseorang untuk dimanfaatkan olehnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, barang berharga yang biasanya dicari oleh pemiliknya apabila hilang. Penemu barang tersebut harus mengumumkannya selama 1 tahun. Pada masa dahulu, pengumuman penemuan barang hilang dilakukan di tempat-tempat berkumpulnya orang-orang seperti di pintu-pintu masjid, pasar, dan lainnya. Apabila penemunya mendapatkan orang yang bisa menggambarkan dengan benar ciri-ciri barang temuan tersebut, maka ia harus menyerahkannya kepadanya. Apabila setelah berlalu 1 tahun ia tidak mendapatkan orang yang bisa menggambarkan dengan benar barang temuan tersebut, atau tidak ada orang datang untuk mengambil barang temuan tersebut darinya, maka ia boleh memanfaatkan barang temuan tersebut. Namun jika pemiliknya datang setelah habis masa 1 tahun sejak diumumkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya jika masih ada. Jika sudah tidak ada, maka ia wajib menyerahkan yang serupa dengannya jika ada. Jika tidak ada, maka ia membayar sesuai harganya. Semua ini berdasarkan kepada hadis berikut. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an diriwayatkan, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya kepada beliau mengenai al-luqotoh atau barang temuan. Maka beliau bersabda, kenalilah dompetnya dan talinya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya, dan jika tidak, maka barang itu terserah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada masa lalu, informasi atau pengumuman barang hilang masih sangat sederhana, seperti dengan menempelkannya di tempat-tempat umum seperti masjid atau pasar. Hal ini tentu menyebabkan informasi tersebut tidak bisa menyebar secara cepat, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diketahui oleh pemilik barang yang hilang. Kondisi demikian tentu sangat berbeda dengan zaman sekarang, di mana informasi atau pengumuman barang temuan dapat dilakukan secara lebih mudah dan efektif melalui berbagai media informasi baik cetak, elektronik, bahkan media online atau internet, sehingga sangat besar kemungkinan lebih cepat diketahui oleh pemilik barang tersebut. Orang yang kehilangan pun biasanya akan mengumumkan barangnya yang hilang, sehingga dapat diketahui oleh banyak orang untuk membantu menemukannya. Akan ada 2 pengumuman, satu dari orang yang kehilangan barang dan satu lagi dari orang yang menemukannya. Berdasarkan hal di atas, jika kita menemukan suatu barang temuan, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan. Barang temuan yang tidak atau kurang berharga, yaitu barang yang tidak terlalu dicari oleh pemiliknya apabila hilang darinya, termasuk yang cepat basi atau rusak,
boleh dimanfaatkan oleh penemunya. Sedangkan penemu barang berharga harus mengukur dirinya, apakah ia mampu berlaku amanah atau tidak. Apabila ia merasa tidak bisa amanah, maka dalam hal ini ia merasa tidak bisa memelihara dan mengumumkan barang tersebut selama 1 tahun, maka haram baginya mengambil barang temuan tersebut. Barang tersebut bisa diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti polisi, lurah, dan lainnya yang bisa amanah dan terbuka untuk disimpan, diumumkan, dan diserahkan kepada pemiliknya. Apabila ia merasa bisa berlaku amanah, maka sunnah baginya untuk mengambilnya, lalu memelihara dan mengumumkannya, dan meningkat menjadi wajib apabila dipandang tidak ada orang lain yang bisa amanah dan barang tersebut harus segera dipelihara. Sebelum mengambil barang temuan yang berharga, hendaknya si penemu mengetahui sifat-sifat atau ciri barang tersebut, lalu memeliharanya dan mengumumkannya. Apabila di kemudian hari ada orang datang meminta barang temuan dan mampu menggambarkan ciri-cirinya dengan benar, maka hendaknya barang tersebut diserahkan kepadanya. Barang temuan tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak bisa memberikan ciri-cirinya dengan benar. Apabila pemiliknya tidak datang setelah diumumkan selama 1 tahun atau setelah dirasa cukup, maka barang temuan itu boleh dimanfaatkan oleh si penemu, baik akan dimanfaatkan sendiri maupun disedekahkan kepada lembaga filantropi atau lembaga sosial lainnya. Namun apabila pemiliknya datang ingin mengambil barang tersebut, maka ia wajib menyerahkannya kepadanya, dan apabila barang tersebut telah tiada, ia wajib menggantinya dengan yang serupa atau membayar sesuai harganya kepada pemiliknya, tentu dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama masa pengumuman dan perawatannya. Mengingat biaya iklan atau pengumuman dan pemeliharaan barang tersebut bisa jadi cukup besar.